Hadirin shaimin shaimat, pemirsa dan juga netizen yang berbahagia. Bagian yang pertama menegaskan soal hukum, bahwa sholat Idul Fitri hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Karena ini bagian dari syiar keagamaan. Disunnahkan bagi setiap muslim yang laki-laki, perempuan, yang sedang berada di perjalanan, di rumah, yang sedang di rumah sakit, diberikan kesunahan itu. Salat Idul Fitri bisa dilaksanakan di tanah lapang, di masjid, di musola, dan juga di rumah. Ini hukum asal, ini bukan dispensasi. Bisa dilaksanakan di luar, bisa dilaksanakan di dalam. Tetapi kalau ada kebutuhan untuk kepentingan keselamatan jiwa, nanti ada ketentuan-ketentuan yang diatur berikutnya. Pada malam Idul Fitri diharapkan kita menghidupkan malam Idul Fitri dengan takbir, tahmid, dan juga tasbih sebagai simbol kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar COVID-19 bisa diangkat oleh Allah. Hadirin shaimin shaimat. Kemudian bagaimana pelaksanaan Idul Fitri di kawasan Covid? Salat Idul Fitri sebagaimana tadi ditegaskan bahwa boleh dilaksanakan dengan cara berjamaah di tanah lapang, masjid, musola. Kalau kita memilih tempat di luar rumah, maka harus ada kondisi salah satu di antara dua ini. Yang pertama, kawasan sudah terkendali pada saat 1 Syawal nanti. Apa indikatornya? Salah satu indikasinya ditandai angka penularan sudah menunjukkan kecenderungan menurun. Dan ada public policy terkait dengan pelonggaran aktivitas sosial yang memungkinkan terjadinya kerumunan. Berdasarkan apa? Berdasarkan otoritas yang punya kompetensi dan juga kredibilitas. Otoritas di bidang epidemiologi, otoritas di bidang kesehatan masyarakat yang amanah, yang kompeten dan kredibel. Kemudian kondisi yang kedua berada di kawasan terkendali atau kawasan yang bebas COVID dan diyakini tidak terdapat penularan. Apakah ada? Karena masyarakat kita luas, bangsa kita dengan daerah yang sangat luas, tentu ada keragaman kondisi faktualnya. Seperti di kawasan pedesaan yang terisolasi, kemudian di kepulauan terpencil atau perumahan terbatas yang homogen, yang tidak ada COVID-19, tidak ada korban, tidak ada terkena, dan tidak ada orang lalu lalang keluar masuk yang diduga menjadi carrier. Sementara salat Idul Fitri boleh dilaksanakan di rumah, terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan penyebaran COVID yang belum terkendali. Tetapi baik dilaksanakan di luar maupun di dalam rumah, salat Idul Fitri harus melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya potensi penularan. Antara lain dengan memperpendek bacaan salat dan juga pelaksanaan khutbah. Hadirin shaimin shaimat, pemirsa dan netizen yang berbahagia. Kemudian bagaimana panduan salat Idul Fitri berjamaah? Secara umum ini sama dengan aktivitas biasa. Cuma bisa kita perpendek, kita percepat seiring dengan keamanan dan juga kenyamanan kita. Sebelum salat disunahkan untuk memperbanyak takbir, tahmid, dan tasbih. Kemudian menyeru as-salah jami'ah dan aktivitas salat sebagaimana biasa. Yang berikutnya, doa iftitah dan salat aktivitas bisa dilaksanakan sebagaimana kita melaksanakan salat Idul Fitri yang kita lakukan dari tahun ke tahun. Ketentuan yang berikutnya, bagaimana tata cara khutbah? Tata cara khutbah bisa dilaksanakan baik di rumah maupun di masjid atau di tanah lapang. Khutbah Id hukumnya sunnah yang merupakan kesempurnaan salat Idul Fitri. Dilaksanakan dengan 2 khutbah sebagaimana kita melaksanakan khutbah Jumu'ah. Jadi secara rinci diawali dengan takbir 9 kali, kemudian membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, membaca salawat, kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, wasiat taqwa, dan juga membaca ayat Al-Quran. Kemudian duduk sejenak, setelah itu berdiri, membaca takbir sebanyak 7 kali, memuji Allah dengan hamdalah, membaca salawat, berwasiat takwa, dan mendoakan kaum muslimin. Hadirin shaimin shaimat, pemirsa dan netizen yang berbahagia. Kemudian bagaimana teknis pelaksanaan salat Idul Fitri di rumah? Prinsipnya tata caranya sama. Bisa dilakukan dengan berjamaah atau dilakukan dengan sendiri.
jika dilakukan dengan berjamaah minimal jumlahnya 4, 1 imam 3 makmum, setelah itu ada salah satu di antaranya menjadi khotib. Tetapi jika jumlah jamaah kurang dari 4, atau jika di dalam pelaksanaan jamaah di rumah tidak ada orang yang memiliki kompetensi atau keberanian berkhutbah, maka sholat Idul Fitri dilakukan tanpa melakukan khutbah. Nah, khusus jika dilaksanakan sholat sendiri, maka bacaannya tidak perlu dikeraskan dan tidak perlu ada khutbah. Anda masih bergabung bersama kami di program Tokoh Kita, dan kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Bapak Yusuf Kalla. Tidak lama lagi begitu ya Pak ya, kita akan melakukan Hari Raya Idul Fitri begitu Pak. Pasti sudah banyak sekali nih orang-orang yang sudah mau melakukan pembayaran zakat fitrah begitu ya Pak ya. Nah ini nanti penyalurannya sistemnya seperti apa Pak, kalau dari DMI sendiri? Ya, kalau zakat fitrah kan umumnya dilakukan di masjid-masjid Ya. atau oleh para ulama-ulama di pesantren. Sekarang lebih modern, boleh orang bayar fitrah zakat dengan transfer saja, boleh dengan online, semua juga boleh sekarang. Bisa di masjid, bisa di mana-mana. Jadi cara membayar zakat juga itu mengikuti zaman juga. Baik, Pak JK, kalau seandainya melalui transfer, melalui online, memang semuanya sudah serba digital dan mudah begitu ya Pak ya. Untuk akadnya bagaimana itu Pak? Ya, yang penting kan niatnya. Oke. Ya, yang akad itu yang menerimanya dengan niat itu, ya seperti itu. Niatnya yang penting, ya segala sesuatu yang penting kan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Baik. Pak JK, kalau kita berbicara mengenai masalah pandemi ini kita juga tidak mengetahui begitu ya Pak ya, kondisi ini sampai kapan begitu kan, sementara kondisi perekonomian ataupun masyarakat ini masih banyak sekali yang membutuhkan untuk makan sehari-hari aja, ini sulit begitu ya Pak ya. Sebagai sosok Pak JK yang pernah menjadi wakil presiden selama 2 periode, saya yakin sekali Bapak ini tahu dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Sebenarnya kita mampu tidak sih Pak untuk memerangi pandemi ini Pak? Ya pokoknya harus mampu, karena ini tugas pemerintah untuk memberikan bantuan sosial dan kehidupan kepada rakyatnya yang tidak mampu. Baik. Ini konstitusi nih, pemerintah harus membantu orang yang miskin. Karena itulah maka ada bantuan sosial harus berjalan, BLT harus jalan. Ya, kalau pemerintah harus mencari sumbernya, pertama bisa mengalihkan anggaran dari tempat lain, berubah anggaran, bisa fokus, kalau kurang ya bisa berutang lagi. Tapi tidak apa-apa, untuk kehidupan masyarakat harus dijalankan. Tidak bisa dibiarkan orang tidak bisa makan akibat COVID, karena ini kan musibah ya. Bencana, jadi pemerintah bertanggung jawab. Seperti yang Pak JK sampaikan tadi Pak, di saat orang PSBB, di saat orang melakukan social distancing dan physical distancing, tapi Pak JK ini malah makin sibuk begitu Pak dengan kegiatan mulia Pak JK sebagai dengan Ketua Dewan Masjid, dan juga ini di Palang Merah Indonesia begitu ya Pak ya. Sejauh ini peran PMI bagaimana Pak, kalau untuk PMI sendiri Pak? PMI? Ya seperti saya katakan tadi, tugas Palang dimanapun itu membantu orang yang sulit, yang susah, yang bencana. Nah ini kan bencana, menjauhkan orang yang susah, maka kita bantu dengan cara mengurangi risikonya, dengan sterilisasi kota, kampung, dan sebagainya, membantu sosialnya, membantu perataan untuk pencegahan, seperti membagikan sabun, dan 2 juta sabun kita bagi ke masyarakat perkotaan. Kemudian membagi masker, itu yang dilakukan oleh Palang Merah, dan juga upaya sosial lainnya. Stok darah sempat menipis, untuk saat ini bagaimana Pak? Sudah amankah? Ya, ini kan bertepatan 2 hal, bertepatan dengan bencana, dengan Ramadan. Ramadan selalu tiap tahun menurun itu stok. Ditambah lagi corona ini pasti menambah lagi. Tapi kita bersyukur, berterima kasih ke TNI Polri yang membantu dalam hal ada donor darah, sehingga kekurangan itu bisa diatasi sebagian. Baik, Pak JK,
Ini kalau terkait masalah pandemi lagi nih Pak, ini tren kita saat ini yang beredar terbaru mengenai dengan plasma darah Pak. Ada beberapa kemarin yang sudah dilakukan menggunakan plasma darah juga ada yang sembuh begitu ya. Meskipun memang saya sempat baca media sosial juga plasma darah ini dilakukan hanya untuk bagi yang terkena COVID yang sudah mendekati kritis ataupun sudah parah begitu tingkatannya Pak. Nah dari Palang Merah Indonesia sendiri ada upaya tidak sih Pak untuk membantu pemerintah untuk mengumpulkan mungkin yang sudah sembuh-sembuh ini begitu Pak nanti akan dikumpulkan untuk bisa menjadikan para pendonor begitu Pak? Ya, kita lakukan dengan kerjasama dengan lembaga Eijkman. Jadi secara teknis dilaksanakan oleh Eijkman. Kita Palang Merah karena mempunyai peralatan, mempunyai lembaga donor darah yang juga tentu melaksanakan donor plasma, maka ini dilakukan oleh PMI. Kemudian juga pelaksanaannya dilakukan oleh Eijkman dan rumah sakit. Kita siap membantu. Baik. Pak JK, berarti kita harus sehat ya Pak ya, untuk bisa melakukan donor darahnya begitu ya Pak ya, kondisinya ya? Ya, kalau donor darah tidak. Baik, Pak, kalau kita berbicara mengenai kesehatan nih Pak, ada pendapat tidak Pak terkait dengan BPJS yang naik saat ini Pak dalam kondisi seperti ini Pak? Kalau kita lihat kan ada 3 kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1 itu untuk orang yang mampu membayar. Nah, kelas 2, kemudian kelas 3. Kalau kelas 3-nya kan tidak naik. Iya. Jadi yang naik ini sebenarnya ada hubungannya dengan pendapatan orang juga. Jadi tidak semuanya naik. Jadi ini dilakukan cross subsidi. Itu biasa. Supaya ada keadilan yang mampu yang membantu orang yang tidak mampu. Baik, jadi menurut Pak JK ini kondisi ini bisa dibilang ya masih kondisi normal karena yang kelas 3 tidak naik begitu ya Pak ya? Ya. Bukan pasti tidak normal, tetapi tidak memberatkan yang betul-betul tidak mampu. Baik, hanya yang mampu yang bisa kita saling membantu. Relatif mampu di golongan menengah lah, kan? Yang bayar 100.000 itu 150.000. Pak JK ada yang ingin disampaikan Pak, mungkin bagi para tenaga medis dan juga para dokter yang saat ini masih bekerja di kondisi bulan Ramadan saat ini masih memerangi pandemi Pak. Ya pertama kita ucapkan penghargaan dan terima kasih kepada dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya yang telah bekerja dengan sekuat tenaga malah punya risiko tinggi. Kita mendukung itu masalah-masalahnya seperti itu. Begitu juga relawan-relawan yang bekerja baik yang bekerja di masyarakat, baik untuk sterilisasi, juga membantu sosialnya, itu juga semua kita harus hargai. Dan juga masyarakat membantu gotong royong. Ya, jangan kemana-mana karena kami akan kembali usai jeda pariwara yang satu ini.